Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara talaqi Al-Qur'an itu, atau bagaimana cara mempelajari Al-Qur'an dari malaikat, itu malaikat Jibril pada saat itu. Jadi sababun nuzulnya atau sebab turunnya ayat ini, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika saja datang kepadanya malaikat Jibril, maka Rasulullah ingin cepat-cepat menghafalkan Al-Qur'an yang dibawa oleh malaikat Jibril itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau tergesa-gesa, beliau sallallahu alaihi wasallam tergesa-gesa saat mendapatkan Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat malaikat Jibril belum selesai membacakan semua firman Allah, Rasulullah juga sudah mulai menghafalkan apa yang malaikat Jibril sampaikan. Makanya Rasulullah SAW diberikan pelajaran atau diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak tergesa-gesa dalam mentalaki, dalam mempelajari Al-Qur'an. Ini juga menjadi adab untuk kita semua, untuk semua para penghafal Al-Qur'an. Pada saat mempelajari Al-Qur'an, pada saat talaqi Al-Qur'an, tidak tergesa-gesa dalam mempelajari Al-Qur'an ini. Rasulullah saja yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, ya. Janganlah engkau wahai Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat menguasainya. Hendaklah Al-Qur'an itu kita pelajari dengan tenang, dengan tartil, ya. Tidak membacanya dengan sangat cepat sampai bisa menghilangkan adab yang benar, ya, daripada bacaan Al-Qur'an kita, atau sampai yang lebih buruk lagi menghilangkan beberapa huruf atau sampai meninggalkan beberapa kalimat atau kata. Ini tidak dibenarkan pada saat mempelajari Al-Qur'an. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami yang akan mengumpulkan Al-Qur'an itu di dadamu wahai Muhammad dan membacakannya, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, ya, kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya janganlah tergesa-gesa saat yang menerima Al-Qur'an itu, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan mengumpulkan atau merasihkan Al-Qur'an dalam dadamu wahai Muhammad, ya. La tuharrik ayyuhan nabi bil Qur'ani lisanaka hina nuzulil wahyi ajli an tatahajjal bi hifdhihi makhafata an yatafallat mink. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, ya. Inna alaina jam'ahu fi sadri. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengumpulkan atau membuat Al-Qur'an itu berada di dalam dadamu wahai Muhammad. Summa antaqra'uhu bilisanika mata syi'ta. Kemudian engkau akan menghafalkan Al-Qur'an itu, engkau bisa membacakannya kapanpun engkau mau. Fa idza qara'ahu 'alaika rasuluna Jibril fastami' li qira'atihi wa ansit lahu. Maka jika saja Al-Qur'an dibacakan, ya, Allah Subhanahu wa taala, kita harus mendengarkannya sebagaimana Rasulullah mendengarkannya dari Jibril, wa ansit, ya, dan memperhatikan. Pada saat Al-Qur'an dibacakan, ya, di antara adabnya juga kita memperhatikan Al-Qur'an itu pada saat dibacakan. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu, ya. Jadi dari sekalian insyaallah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi antum yang belajar kepada musyrik antum, apalagi pada saat tahsin, jangan sekali-kali mendahului, ya, guru-guru antum. Jangan sekali-kali membaca sebelum selesai musyrik antum membacakan ayat yang antum pelajari. Karena di antara adab juga membaca Al-Qur'an, kita tidak membacanya sampai yang mengajarkannya telah selesai, ya, dari membaca ayat tersebut. Istidlalan biqaulillahi ta'ala, fa idza qara'nahu fattabi' qur'an. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya kami akan menjelaskannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan jaminan juga kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah yang akan menjelaskan hal-hal yang susah untuk dipahami di dalam Al-Qur'an, ya.
Makanya di antara tafsir yang paling kuat juga adalah tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu. Hadirin sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini juga terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Perlu kita perhatikan. Di antaranya bahwasanya Rasulullah SAW diutus ya kepada umat manusia juga, dan beliau adalah manusia seperti kita ya. Jadi Rasulullah SAW adalah manusia seperti kita, dan beliau juga bisa lupa ya, bisa lupa. Makanya alaihissalam beliau ingin cepat-cepat dalam menghafalkan Al-Quran agar tidak hilang ya, atau agar tidak terlupakan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Sini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah manusia biasa yang bisa lupa juga seperti kita. Tetapi di sini juga menunjukkan bahwa hafalan itu dari sekalian jika saja tidak diulangi ya, dan ditartilkan, maka akan hilang. Seperti hafalan-hafalan antum, jika saya tidak diulangi dan ditartilkan, maka itu akan pergi dari antum. Nah, dia dikatakan bahwa Al-Quran itu asyaddu tafallutan minal ibli fi biqalihi. Sungguhnya hafalan itu lebih cepat hilangnya atau lebih cepat larinya daripada unta yang diikat pada ikatannya. Jadi unta itu ada di sekalian, kalau saja terlepas atau longgar sedikit ikatannya, maka dia akan lari. Begitu hanya dengan hafalan-hafalan antum. Jika saja antum tidak ikat dengan murojaah, maka itu akan pergi dari antum. Dan di antara kesalahan ya atau dosa untuk para penghafal Al-Quran adalah melupakan ya, hafalannya ya, melupakan ayat-ayat yang pernah dia hafal. Tetapi ya, sebagai fitrah manusia pasti akan mengalami yang namanya lupa. Tapi bagaimana kita bisa mengobati, bagaimana kita bisa ya, melawan itu, yaitu dengan banyak murojaah, banyak mengulangi hafalan-hafalan yang pernah kita hafalkan.